Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Arif, dan kali ini saya mau kasih sedikit tutorial. Tutorial, ya sedikit sih, nggak banyak ya. Tentang gimana kita membuat analisis multitemporal, ya. Multitemporal tahu ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang belum familiar dengan analisis multitemporal, multitemporal itu kita melihat yang multitemporal, multi waktu gitu ya. Dari tahun ke tahun kita bandingkan perubahannya seperti apa, tutupan lahan ya utamanya ya. Itu ya. Ini sebenarnya yang sudah saya post di blog saya. Jadi ini ya saya tuh sebenarnya mau bikin versi video gitu ya dari yang sudah saya tulis. Saya sih nulisnya udah lama, dari Agustus 2020. Nah, ini di blog saya akawijayanto.com. Kalau teman-teman tertarik mau baca tulisannya di blog saya, boleh, silakan ya. Silakan buka akwijayanto.com, terus search aja di sini Segara Anakan gitu ya. Ini udah saya cek coba ya. Tinggal di search nanti muncul tulisan ini, dibuka aja. Di situ saya buat panduan dalam bentuk tulisan. Kalau yang suka tulisan, ya mungkin lebih suka baca gitu ya. Lebih suka baca yang ada di blog saya gitu. Nah, tapi di sini saya mau buat versi videonya. Barangkali ada yang lebih suka melihat tutorial dalam bentuk video gitu kan. Lebih lebih enak gitu ya, tinggal diikutin jadi gitu ya. Kalau tulisan kan mesti baca, barangkali kan gitu. Oke, ini coba aja dibaca di situ. Di situ saya sih ngasih penjelasan singkatnya, dan objek yang saya pilih jadi area studi adalah di Segara Anakan. Segara Anakan di Cilacap ya. Kenapa saya pilih itu? Di sini sih saya jelasin ya kenapa. Karena Segara Anakan ini jadi menarik. Kenapa menarik? eh, ini ada laguna, semacam laguna gitu ya. Sebelum eh, air sungainya itu masuk ke laut gitu. Ini kan ada pertemuan dua atau tiga sungai kalau tidak salah di sini. Tiga ya, ada Sungai Citandui, Ciberem, sama Cikonde gitu ya. Pertemuan tiga sungai itu masuk ke semacam danau besar gitu sebelum akhirnya ke laut gitu ya. Dan danau besar tadi itu yang kita sebut sebagai Laguna Segara Anakan gitu ya. Uniknya, terjadi fenomena pendangkalan di Segara Anakan ini. Jadi muncul pulau-pulau baru, gitu ya. Ini menarik karena ya ekosistemnya artinya berubah gitu ya. Yang tadinya banyak ikan gitu, karena cocok gitu ya, cocok. Lalu tiba-tiba karena adanya pendangkalan, makanan ikan kan otomatis berkurang. Karena makanannya nggak ada, ya ikannya juga pergi, nggak mau tinggal di situ gitu ya. Jadi yang tadinya banyak ikan di sini jadi berkurang. Itu salah satu dampaknya gitu ya. Tapi ya di selain itu juga banyak dampak-dampak yang lain. Karena itu jadi menarik ya Segara Anakan. Di sini saya pilih lokasi ini. Saya pengen lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 84 kalau di sini saya buatnya. Dari tahun 84 sampai tahun 2020, di situ kita lihat perubahan dari tahun ke tahun seperti apa. Lihat nanti muncul pulau-pulau kecil di sini. Nah, tools yang akan kita gunakan adalah Google Earth Engine. Kalau teman-teman udah familiar dengan Google Earth, ya, ada yang udah familiar? Udah dong ya, udah sering pakai Google Earth. Ya, paling nggak Google Maps lah ya. Tapi itu beda. Ini menarik ya. Jadi ada tiga produknya Google di sini. Yang pertama Google Maps, ya, terus Google Earth atau Google Earth Pro gitu kalau kalau teman-teman punya yang versi Pro. Lalu yang terakhir Google Earth Engine. Nah, ini tiga-tiganya ini produknya Google semua, tapi beda-beda. Kalau Google Maps ya simply teman-teman melihat peta gitu dalam dua dimensi. Ya, bedanya dengan Google Earth itu tersaji dalam bentuk tiga dimensi. Jadi kelihatan globe-nya gitu ya. Jadi Earth sesuai dengan namanya Earth gitu ya. Kalau Maps ini kan ya Maps peta biasa ya. Google nggak tahu, nggak menamakan produknya Google Globe gitu ya, nggak. Tapi dikasih nama Google Earth ya, karena bentuknya nanti menyerupai bumi. Ya, walaupun pada akhirnya kita zoom in juga nanti jadinya dua dimensi sih. Ya, itu Google Earth. Lalu Google Earth Engine. Nah, ini beda lagi. Google Earth Engine ini platform cloud computing untuk analisis data
resolusi, bukan resolusi, data remote sensing, data penginderaan jauh gitu ya. Datanya banyak yang tersedia di situ, library-nya banyak sekali, gitu ya. Data Landsat di situ ada, data Sentinel, terus data-data radar, data-data yang lain tuh banyak sekali di situ saja ya. Kita akan pakai Google Earth Engine ini, tapi nggak langsung ke Google Earth Engine-nya. Wah, jadi bingung ya. Nggak langsung ke Google Engine-nya, karena kita akan pakai aplikasi yang dikembangkan di atas Google Earth Engine. Ya, jadi ada developer yang sudah mengembangkan sebuah aplikasi, itu dibangunnya dengan Google Earth Engine. Gitu ya, Google Earth Engine. Kita mengoperasikan aplikasi itu, ibaratnya kita menulis script di Google Earth Engine. Gitu. Tapi kita nggak nulis script. Gitu. Dia udah nyiapin, si developer udah nyiapin, pokoknya ini tinggal klik 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 klik, itu nanti jadinya begini. Gitu. Ya, nah itu. Aplikasinya namanya apa? Aplikasinya namanya ini, Snazzy EETS GIF. Ya, namanya ini. Nggak tahu artinya apa. Jangan tanya saya gitu ya. Pokoknya namanya ini. Saya nggak ganti namanya karena ya ini, ya memang nama aplikasinya begini. Saya nggak mau ganti. Bukan punya saya soalnya ya. Ini bukan saya yang buat. Saya cuma pengguna gitu ya. Kebetulan menggunakan ini. Waktu itu sempat mau buat tadi ya animasi perubahan tutupan lahan dari tahun ke tahun gitu. Buat sendiri kok kayaknya agak repot gitu ya. Ternyata setelah googling, oh ada nih yang udah bikin aplikasinya. Kita tinggal pakai, jadi dan bagus lagi ya. Ini nama aplikasinya, ini ada yang buat. Nanti kalau tertarik ya boleh teman-teman kontak developernya, kalau memang mau develop sendiri, mengembangkan sendiri, boleh silakan ya. Alamatnya ada di sini, bisa diakses di alamat ini ya. Ini udah saya buka di sini ya. Ini landing page-nya atau home page-nya dari Snazzy ETS GIF. Di sini dibilang aplikasi ini adalah apps for creating Landsat time series animation. Nah, kuncinya di sini jadi ya, Landsat, Landsat, Landsat gitu ya. Jadi bukan satelit yang lain, ini khusus untuk Landsat. Kita akan gunakan data Landsat di sini. Nggak pakai yang lain, Sentinel kita nggak pakai. Yang lain nggak pakai. Jadi pokoknya Landsat aja. Nah, kalau mau bikin yang Sentinel ya boleh, silahkan bikin aja sendiri teman-teman. Gitu ya. Nah, oke, ini landing page-nya. Kalau mau lihat source code-nya bisa lihat di GitHub-nya nih ya. Ini dia bikin pakai GitHub page ya. Ini kalau mau lihat source code-nya bisa di sini. Nah, di sini teman-teman kalau mau ikut contribute juga boleh, silahkan. Kalau suka gitu ya, tertarik boleh. Tapi kalau sekedar mau pakai ya udah, kita buka halaman ini aja. Di sini dia kasih panduan dan di sini ada contohnya nih. Menarik ya. Jadi inilah output yang nanti kita dapatkan ya. Peta seperti ini ya, perubahan tutupan lahannya seperti ini kelihatan ya. Bentuknya animasi. Jadi bukan gambar satu 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 tiap tahun gitu, enggak. Ya pokoknya jadinya satu gambar, satu file GIF begini, dan dia ada animasinya, animasi perubahan dari tahun ke tahun. Nah, jadinya begini nanti. Ini nggak tahu lokasinya di mana ya. Ya, bagus ya. Ya, nah ini nanti yang akan kita buat seperti ini. Ada ininya, petanya, lalu ada scale bar-nya, ada label tahunnya, lalu ada peta insertnya. Itu nanti kita dapat yang gini juga. Yang saya buat juga sama seperti itu juga ya. Nah ini di lokasinya secara anakan yang saya buat. Ya, bentuknya seperti ini sama ya. Kita buat seperti ini juga. Teman-teman kalau mau analisis di lokasi yang berbeda, misalnya punya studi, lagi studi tesis nih misalnya, atau yang lain, atau skripsi gitu misalnya, boleh. Misalnya di Aceh misalnya, atau di Kalimantan Timur misalnya, atau di pantai utara Jawa, boleh silakan, bebas. Saya nggak ngasih aturan harus ngikutin yang punya saya ya, gitu ya, terserah. Karena itu ya Pinterest teman-teman masing-masing, gitu kan, saya nggak maksa. Oke, kalau mau ngikutin juga boleh, silakan, nggak masalah. Saya nggak mengikat ya. Oke, yuk kita bikin aja yuk. Nah, di halaman ini itu dia udah ngasih step by step-nya gimana gitu ya. Ada 2 langkah sebenarnya, 2 langkah aja untuk membuat yang begini nih. Iya, 2 langkah aja. Step 1 dan step 2 ada di sini, lalu ada step 3 sebenarnya, tapi step 3 ini opsional karena dia
Ya, kalau udah jadi mau di-post kemana gitu terserah. Ini kalau contohnya di sini di-post ke Twitter gitu ya, boleh silakan. Atau mau ditaruh di presentasi PowerPoint untuk seminar gitu misalnya, boleh, bisa juga. Gitu, terserah. Jadi nomor 3 ini sebenarnya opsional ya. Yang penting kan kita udah dapet aja hasilnya gitu, udah oke selesai. Oke, kita mulai dari step satu dulu yuk. Kita mulai dari sini. Kita pergi ke satu aplikasi. Nah, di step satu ini, inilah yang tadi saya sebut ya. Aplikasi yang dibangun di atas Google Earth Engine. Ya, Earth Engine Apps nih. Ya, oke. Nah, di sini muncul ya begini teman-teman. Ini adalah aplikasi yang dibangun dengan Google Earth Engine. Kita cari dulu lokasi interest kita. Kita maunya di mana, tentukan. Mau di Sri Lanka gitu, boleh. Boleh kalau memang tertarik buat di sana ya. Di sini saya mau buat sama aja deh di Cilacap ya, di Segara Anakan. Nah, ini lokasinya. Kalau mau buat lokasi yang lain, sekali lagi saya bilang boleh, silakan, bebas, saya nggak maksa. Oke, oke, kita sudah ngezoom in ke lokasi yang mau kita buat, gitu ya. Kita lari ke sini dulu ya, ke sidebar atau bilah samping, ya. Bilah samping, bahasa Indonesia-nya bilah, gitu ya. Bila samping di sini ada define year range, ini interval ya, interval tahunnya. Kita mau analisisnya itu, kita mau bikin animasinya itu tahun berapa sampai tahun berapa. Startnya itu tahun 84 di sini paling paling lama ya. Ya udah saya buat tahun 84 awalnya. End year-nya ujungnya itu tahun berapa. Ya, sebenarnya bisa di 2021 sih, cuma kalau 2021 kan kita baru sampai bulan Agustus sekarang ya. Ya, ya kita buat 2020 aja yang sudah full 1 tahun. Karena nantinya ini akan di apa ya, dikomposit citranya. Kita nggak akan dapatkan bulanan animasinya, jangan berharap begitu, enggak gitu ya, nggak bisa. Dia akan buat tahunan, ya bukan bulanan, nggak bisa kita buat bulanan, ya. 1 tahun, 1 tahun. Ya. Jadi kalau dari 84 sampai 2020 berarti ada berapa? 36. Benar ya? 36 ya? 36. Itu yang kita bandingkan ya, 36. Bukan 12 kali 36 ya, enggak, kebanyakan ya. Tiap bulan itu enggak. Enggak bisa. Di sini pokoknya 1 tahun. Dan prinsipnya dia akan mengkompositkan. Nah, ini berikutnya isian yang kedua nih, define date range-nya ini. Ini kita dalam 1 tahun itu kita ambilnya dari tanggal dari bulan apa sampai bulan apa, ya. Ini kita tentukan di sini start date dan end date-nya berapa. Kalau mau dari bulan Juni sampai bulan September aja dalam 1 tahun, setiap tahunnya gitu. Nah, ini kita buat seperti ini. Tapi kalau saya pengennya dari awal tahun sampai akhir tahun, jadi full 1 tahun gitu ya, ya boleh. Tapi ini tergantung dari teman-teman juga ya. Kalau memang mau memfokuskan hanya di musim penghujan aja gitu misalnya, ya boleh. Silahkan gitu kan. Ya ini tergantung dari purpose-nya. Saya nggak maksa gitu ya. Ini saya buat 1 tahun full dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ingat formatnya adalah month, day gitu ya. Bulan, hari gitu ya. Bulan dulu baru hari. Jadi jangan kebalik. Jangan di sini ditulis misalnya apa? Di sini 31 gitu ya. 3101 gitu. Enggak ya. Ini bulan, enggak ada kan bulan ke-31. Nah, gitu ya. Jadi perhatikan ini formatnya. Oke, selanjutnya kita pilih kombinasi RGB-nya mau berapa, mau gimana gitu ya. Di sini ada pilihannya, kita nggak bisa terlalu bebas memilih, gitu ya. Kita harus pilih yang ada di sini kombinasinya. Kalau default yang terpilih sekarang adalah ini, SWIR 1, NIR, dan red. Ini kalau nggak salah nanti menghasilkan warna kehijauan gitu ya. Kalau mau yang eh, karena ini ya, karena di lokasi ini ya, di lokasi ini dia akan menghasilkan warna kehijauan. Kalau di urban mungkin beda lagi. Ya. Saya maunya merah. Kalau merah itu vegetasinya warna merah. Vegetasi warna merah itu dihasilkan dari kombinasi near red green ini. Ya, ini saya pilih ini. Nanti dia akan berwarna merah. Ini akan sama dengan yang saya buat. Itu ya. Kalau teman-teman mau coba pakai kombinasi yang lain, boleh silakan coba aja. Nanti dia akan menghasilkan warna yang berbeda. Nggak puas lagi dengan warna itu, pengen ganti warna yang lain, ya udah ganti lagi gitu, gampang. Ya.
Ini saya pilih yang ini aja dulu, near, red, green. Oke, yuk lanjut. Lalu di bawahnya ada define frames per second. Ingat frame per second yang suka main game gitu, ini pasti udah familiar nih, frame per second FPS gitu. Atau yang suka bikin video ini pasti udah familiar. Frame per second. Artinya apa? Ini kan nanti banyak gambarnya, ada 36 ya. 36 gambar gitu ya. Karena dari 36 tahun, masing-masing tahun menghasilkan satu gambar. Gitu ya. Nah, artinya kalau kita frame per second-nya kita tentukan di sini misalnya 5, berarti dalam 1 detik itu akan menampilkan 5 gambar. Bukan sekaligus 5 gambar ya, tapi pokoknya dalam 1 detik itu dia udah menampilkan 5 gambar gitu. Berarti dibagi kan, 1 detik dibagi 5, gitu ya. Berarti 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, gitu ya. Itu dibagi 5 dalam 1 detik. Kalau mau tampilnya lebih lambat, artinya frame per second-nya kita kurangin. Jangan 5, ya kita kurangin ya, misalnya 1, atau 2, atau 3 gitu. Ya, kalau 3 berarti kan dalam 1 detik nanti akan ada 3 gambar. Artinya kan nanti akan lebih lambat dia tampilnya. Perubahannya nanti akan lebih kelihatan. Tapi lagi-lagi ini tergantung dari purpose teman-teman. Kalau memang mau menunjukkan perubahan yang apa ya, detail gitu ya, pokoknya jangan sampai orang tuh kelewat perubahannya gitu, karena itu penting banget gitu misalnya. Ya udah frame per second-nya kalau kalau menurut saya udah dikurangin aja, jangan terlalu cepat. Supaya nampilnya tuh kelihatan tuh perubahan-perubahannya kelihatan. Beda halnya kalau memang perubahannya itu terjadinya nggak begitu cepat gitu ya. Jadi dalam 1 tahun belum tentu terjadi perubahan. Misalnya gitu. Ya, kalau di urban kan ini relatif cepat perubahannya. Berarti kita turunin frame per second-nya supaya kelihatan tuh perubahannya. Tapi kalau di wilayah yang remote, ya, wilayah remote misalnya hutan gitu, itu kan perubahannya itu belum tentu dalam 1 tahun dia akan berubah. 2 tahun belum tentu juga akan berubah. Makanya kalau mau dibuat dengan frame per second yang tinggi, ya nggak masalah. Ya, toh perubahan yang terjadi itu nggak begitu besar. Ya, oke, ini kita buat aja eh, 2 frame per second lah saya buat. Oke, kalau sudah, nah kita tentukan areanya sekarang. Ini udah nggak ada isian lagi. Kita tentukan areanya. Cara menentukan areanya, perhatikan di petanya itu ada semacam apa ya namanya ya, hair, crosshair gitu ya, crosshair gitu ya, rambut silang ya. Rambut silang. Ini kita klik di satu lokasi, kita buat poligon intinya ya. Poligonnya itu rectangle. Ya, rectangle kan ada 4 node ya. Jadi kita buat 4 juga. Satu di sini, dua, tiga. Nah, yang keempat klik 2 kali. Klik 2 kali. Tunggu. Ya. Nanti dia akan nge-zoom in sedikit gitu ya. Tunggu aja, nanti dia akan membentuk semacam persegi. Ya, udah belum ya? Nah, ini tunggu dulu. Biasanya memang agak lama bikin poligonnya ini ya. Tunggu dulu. Nah, dia akan membentuk poligon. Nanti bentuknya sih nggak sesuai dengan yang kita bikin ya, tapi dia ngambil extent terluar. Itu ya, jadi kalau ini misalnya ya, dia agak naik sedikit gitu. Ini, yang diambil ya ini, di bawah ini. Jadi ini node yang diambil. Jadi dia akan membentuk rectangle berdasarkan extent terluar. Bener nggak saya bikin sih? Oke, udah kebentuk ya. Emang harus sabar nunggunya. Nah, di sini dia akan membentuk thumbnail. Dia generate thumbnail misalnya. Ya intinya kita 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 membuat thumbnailnya ini dulu. Ini langkah pertama. Nah, kalau kalau nanti thumbnailnya sudah terbentuk, baru kita save dia jadi sebuah file GIF yang itu akan kita gunakan di step yang kedua. Ya, ingat tadi ada 2 step gitu ya. 2 step mudah. Ini step pertama.
Kalau udah selesai nanti pindah ke step yang kedua. Nah, yang dipakai di step yang kedua itu hasil dari step ke satu. Ya, gitu ya. Jadi jangan loncat langsung ke step 2, nggak boleh ya. Harus sabar. Oke, sambil nunggu itu, nah ini dia kan lagi generating thumbnail ya. Dia akan membuat sesuai dengan batas yang kita buat ini. Jadi nggak mungkin dia buat yang untuk Jakarta gitu, enggak. Ya, jadi sesuai dengan yang kita batasi. Di sini ada informasi width lebar dari area yang kita batasi ini 13,65 km. Lalu ada informasi centroid, longitude dan latitude. Ini centroid ya, jadi titik tengah dari rectangle ini, titik tengahnya. Ini akan berguna untuk membuat ini nantinya teman-teman. Ini ya, insert ini. Jadi insert ini kan bentuknya titik aja ya, satu titik kecil gitu. Ya dia ngambilnya dari centroid tadi, koordinat centroid itu akan menjadi titik untuk di insert. Jadi ya kita nggak usah pusing-pusing sih sebenarnya, dari sini dia udah langsung menentukan koordinat centroidnya ini. Kita nggak usah buat macam-macam. Kita buat cuma tadi aja ya batasan areanya. Itu ya. Boleh pakai shapefile nggak? Nggak kayaknya ya. Jadi kita harus manual tentuin batasnya kayak gini. Ya bentuknya dia bukan macam-macam memang. Jadi bentuknya ya kotak aja gini, rectangle begini. Nggak bisa bentuknya poligon aneh-aneh itu nggak bisa. Oke, ini sambil nunggu. Udah jadi ya, udah jadi. Nah ini, jadi warnanya merah gini nih. Ya, ini kombinasi nih red green tuh menghasilkan warna begini. Ini false color composite. Kalau mau pakai true color ya ini tinggal pilih yang ini ya, red green blue. Nantinya ya kayak gini nih, kayak peta ininya nih, panduan ini. Tuh ya. Nah, kalau teman-teman mau ganti kombinasi warnanya, termasuk juga mengganti parameter-parameter yang lain, masih boleh nih diganti. Ganti-ganti yang lain. Misalnya kombinasinya mau diganti jadi RGB gitu misalnya. Boleh. Lalu define frame per second-nya ini, FPS-nya mau diganti juga, mau dibuat lebih lambat misalnya, atau lebih cepat. Boleh. Tapi setelah itu, pastikan diklik dulu ini, rerun dulu. Ini di rerun, diklik, nanti dia akan generating thumbnail lagi. Nunggu lagi. Ya ini mau harus sabar gitu ya, kalau mau ganti. Tapi kalau nggak mau diganti ya udah kayak gini aja. Misalnya yang seperti yang saya buat ini. Ini bisa langsung klik kanan, lalu save image as. Ya, nanti dia akan ke download, kita simpan. Baru kita pindah ke step yang kedua. Oke, ini kalau pengalaman saya klik kanan save image as ini kalau di laptop saya agak lama gitu ya, nggak tahu kenapa di browser ini gitu. Jadi ya udah sementara kita tinggalin dulu, nanti begitu muncul dialog box untuk save image-nya baru kita proses ya. Nah, sekarang kita geser dulu ke step yang kedua. Tadi step yang satu udah selesai. Itu aja step satu. Gampang kan? Gampang. Ini step kedua kita buka halaman yang beda lagi. Kalau tadi pakai Google Earth Engine, nah, sekarang ini aplikasi yang kedua ini dia buat pakai Shiny Apps katanya. Shiny Apps itu salah satu framework R. Ya, ada yang mendalami R. Ya, dia ini, nah ini ya Shiny Apps dia pakai. Ya, Shiny Apps kita tunggu dulu load. Nah, kita load aplikasi ini. Kita akan proses tadi sambil nunggu yang save image as tadi belum beres. Nggak lama. Teman-teman kalau memang sudah beres, bagus, nanti bisa langsung kita proses di step yang kedua. Nah, di sini step yang kedua, yang kita lakukan adalah kita harus upload GIF yang tadi yang dihasilkan dari step pertama ini. Ini kan GIF nanti outputnya ya. Kita browse di sini, nanti dia akan upload, udah. Itu doang, ya. Lalu di sini kita harus tentukan lagi start year dan end year-nya. Ya, ulangi lagi proses yang tadi itu. Dan ini pastikan yang dimasukkan di sini sama dengan yang di sini tadi. Start year dan end year-nya sama. Jadi jangan sampai di sini tentukan 1984 sampai 2020, tapi di sini teman-teman bikin 1984 sampai 2005 gitu misalnya. Beda. Ini tuh sebenarnya nanti dia akan menjadi dasar untuk membuat label ini loh. Nah, ini ya, label tahun ini. Itu dia ambilnya dari sini. Nah, ini udah muncul nih dialog box. Lama banget ya. Saya nggak tahu kenapa. Ya udahlah. Segara Anakan 2. Tadi udah saya bikin soalnya ya. Nggak apa-apa lah. Ya, segara anakan 2.gif. Ya, simpan. Nah,
sekarang kita masuk ke step kedua. Ini kita browse dulu yuk, biar nggak lupa. Ini ya yang tadi ya, segara anakan 2.gif. Ya, formatnya GIF. Dia akan upload dulu, tunggu sebentar. Proses uploadnya nggak akan lama, karena file GIF-nya kan nggak gede. File GIF apa yang gede? Nggak ada. Kecil. File GIF mah kecil biasanya ya. Ini tentukan lagi ya, start year dan end year-nya jangan lupa harus sama dengan yang tadi. Karena kalau beda nanti labelnya nggak sinkron. Ya, gitu. Jangan sampai beda. Lalu di sini ada longitude dan latitude. Back to yang ini tadi, lihat di sini ada yang tadi saya bilang koordinat dari centroid si rectangle ini. Ini ya, kita copy paste saja ke sini ya. Paste ke situ. Ingat jangan sampai kebalik, longitude di posisi longitude, jangan ditaruh latitude di situ. Udah ya. Longitude tuh kalau di Indonesia yang angkanya sekitar 100-an gitu, itu longitude. Latitude tuh yang angkanya kecil. Ya. Ya, kayak gini kan 108 sama -7. Yang kecil itu adalah latitude. Dan perhatikan, ini ada negatifnya. Negatif itu artinya dia ada di selatan, di bawah Khatulistiwa, ya, di hemisfer selatan, ya, Southern Hemisphere. Kalau teman-teman lokasinya ada di atas garis Khatulistiwa, berarti kan dia positif, ya, latitudenya ya. Jadi jangan ngikutin yang saya buat di sini, mentang-mentang saya negatif terus teman-teman ikutin negatif, jangan ya. Jangan ya, beda nanti lokasinya. Ya. Ini berdasarkan ini aja lah gampangnya yang muncul di sini. Kalau negatif ya udah tulis negatif, kalau positif jangan bikin negatif. Ya. Width-nya, nah ini kita copy paste aja lagi dari sini. P and then paste. Lalu frame delay. Nah, ini ada lagi ketemu lagi dengan yang tadi, ya. Frame per second kalau di sini disebutnya, tapi di sini frame delay. Bedanya apa? Kalau frame per second itu berapa jumlah frame dalam 1 second, ya, frekuensi ini. Tapi kalau ini delay-nya ini, jaraknya, jarak antar frame. Ya, intinya sih sama. Ini akan menentukan seberapa cepat si gambar ini akan bertukar dari satu gambar ke gambar yang lain. Gitu ya. Nah, kalau ini kita ganti dengan angka yang lebih besar, artinya berarti delay-nya kan akan lebih lama. Ini 0,01 nih misalnya sekarang. Kita ganti jadi 2 gitu ya, berarti lebih besar ya angkanya. Angka delay-nya. Ya berarti nunggunya lebih lama. Kita harus nunggu selama 2 detik sampai dengan si gambar itu berubah. Ya, bandingkan dengan yang ini. Kita cuma nunggu 0,01 detik sampai dengan gambarnya berubah. Gitu ya. Gitu. Ini sih saya mau buat jangan terlalu cepet ya. Kalau cepet nanti nggak kelihatan. Dan animasinya jadi pendek gitu ya nanti. Saya pengennya nggak terlalu pendek. Nah, 0,5 lah. 0,5 detik. Kalau mau buat yang lain, teman-teman boleh silakan dicoba aja. Terus di sini ada add map. Ini adalah ini tadi. Ya, ini ya, insert ini. Kalau nggak mau pakai insert, ya berarti ini jangan dicek. Despeckle ini apa ya? Saya lupa. Tapi biasanya sih saya cek gitu ya. Kalau di panduannya dicek gitu ya, udah ikutin aja lah. Kalau nanti ada yang nemu ini despeckle apa, saya pernah nyari tahu gitu apa ini despeckle maksudnya, tapi lupa gitu ya, belum sempat nyari lagi. Jadi kalau ada yang tahu, bolehlah kasih tahu di kolom komentar biar yang lain juga belajar gitu ya. Oke, lanjut. Make bigger. Ini kita cek supaya nanti image yang dihasilkan itu jadi lebih gede. Ya, kalau ini nggak dicek, dia kecil tuh biasanya. Saya pernah coba ini nggak dicek gitu, jadinya kecil. Ya, ini kita buat make bigger. Ini mungkin di sini dia mengaturnya itu ekspornya itu menjadi dua ukuran gitu ya. Ukuran yang kecil gitu dengan tujuan untuk menghemat space misalnya, atau dibuat lebih besar. Kalau kita cek berarti nanti kita dapat yang ukuran lebih besar tuh. Ya, ini biasanya saya cek. Ini append reverse ini jangan dicek kalau saya sarankan ya. Ini akibatnya kalau kita cek di sini nanti animasinya itu begitu tahun 2020 misalnya, kalau terakhirnya 2020 dia akan kembali ke 2019, 2018, 2017 gitu. Jadi dia reverse. Udah maju ya, mundur gitu ya. Reverse gitu ya. Kalau ini nggak kita cek kayak tadi, bentuk animasinya adalah maju, udah sampai di titik terakhir, dia akan langsung kembali ke titik awal. Ya, kalau tadi 1984 sampai 2020,
Dari 1984 gerak sampai 2020. Begitu sampai 2020 balik lagi langsung ke 1984 tanpa ke 2019, gitu ya. Beda dengan yang reverse tadi. Kalau reverse dia muter, muter, ya. Ya. Agak aneh kalau kalau saya buat jadi reverse. Ya, nanti dia udah maju mundur lagi gitu ya. Mundurnya tuh ya orang belum tentu akan ngeh gitu. Oh, ini tuh ternyata reverse loh, mundur gitu. Orang nyangkanya itu dari awal aja loh, kok beda gitu kan. Perubahannya gitu kan. Beda intinya. Jadi saya sih biasanya nggak membuat dia jadi reverse. Ya. Udah, ya udah langsung klik submit aja. Itu aja langkahnya gampang. Nah, ini dia akan mengenerate lagi, membuat eh, ini tadi ya. Pertama dia akan membuat ini skill bar, ini juga akan dikasih nih kredit ini URL ini, lalu label tahun, tiap tahun dia punya label berubah, kita jadi tahu nih, ini yang terjadi sekarang ini 2019 gitu bisa. Sayangnya ini frame per second-nya terlalu cepat ya, atau frame delay-nya terlalu kecil gitu. Jadi ini nggak sempat kita lihat nih. Ini 98 udah ganti jadi 2004 gitu. Cepat sekali gitu ya. Lalu ini dia juga akan membuat insert dan kredit di bawah. Itu yang akan dihasilkan dari step kedua ini. Nah, ini udah jadi. Ini hasilnya ya. Ya, kita lihat ini perubahannya tadi saya buat dengan frame delay-nya 0,5 detik, itu akan menghasilkan perubahan yang begini. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga. Ya, nah, oke lah, masih oke lah. Kalau mau dibuat lebih lambat ya berarti ini kita buat frame delay-nya lebih gede ya angkanya. 1 detik gitu misalnya, atau 2 detik, boleh. Silakan aja. Lalu ini ada insertnya, sama seperti yang tadi, ya dia udah mengarah tepat ke sana ya. Ya ini nggak presisi banget, kalau mengharapkan yang presisi ya jangan pakai ini gitu ya. Dia cuma mengarahkan titik koordinatnya dan itu di zoom outnya jauh banget ya sedunia ya. Supaya orang tahu posisi posisi dari lokasi ini tuh di sini loh. Orang Afrika tahu, orang Australia tahu, gitu ya, orang Amerika juga tahu. Ya. Tuh, ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ini bisa kita klik kanan lagi, lalu save image as. Ini sama seperti yang tadi ya. Segara anakan final 2, 2 final gitu lah saya buat. Nah, gitu ya, lalu klik save. Nah, dia akan simpan. Proses downloadnya juga cepat ya, karena ukuran filenya kan kecil kalau format GIF ya. Udah. Nah, kalau udah begini, ini selanjutnya kita buka yuk foldernya yuk. Nah, ini kalau mau dimasukin dalam PowerPoint, nah ini jadinya begini teman-teman. Ini contohnya tadi udah saya buat. Kalau mau dimasukin dalam PowerPoint jadinya begini. Ini bisa langsung tampil animasinya. Tanpa dimacem-macemin dia akan langsung tampil. Kalau mau di play, kelihatan nggak ya sekarang ya? Kalau kelihatan, pokoknya ini kalau ditampilin di slideshow gitu, ini akan langsung tampil animasinya tanpa perlu kita atur macem-macem. Gampang, gitu ya. Atau kalau mau di post di blog, punya blog ya, teman-teman punya blog, atau mau ditampilkan di sosial media, misalnya di Twitter gitu misalnya, atau di Facebook, bisa juga. Ya, format GIF ini kan format yang universal sebenarnya, nggak aneh. Kecuali kalau mau dikirim dalam WhatsApp. Ya, nggak bisa. Kalau dikirim dalam WhatsApp, animasinya akan hilang. Bahkan nggak bisa, ya, nggak bisa. Saya udah nyoba kirim file GIF ini dalam WhatsApp, nggak bisa. Solusinya gimana supaya bisa dikirim dalam WhatsApp? Solusinya adalah teman-teman harus convert dulu ke dalam bentuk MP4 video. Kalau GIF kan tadi image sebenarnya ya. Beda dengan MP4. MP4 itu format video. Nah, untuk mengkonvert itu ada banyak sebenarnya toolsnya. Teman-teman bisa googling aja. Ini ya, udah saya cari tadi. Convert GIF to MP4 ya. Banyak macam toolsnya. Yang saya sering pakai itu EasyGIF ini, yang paling atas ini. Bisa kita coba yuk sekarang. Stepnya juga nggak sulit. Kita choose file dulu. Ini kita cari yang GIF yang tadi kita dapat. Open. Terus atau kalau dalam dalam URL ini juga teman-teman bisa langsung ambil dari sini, klik kanan, lalu ada nggak ya? Copy image address, oh nggak bisa, address nggak bisa ya. Oke, tetap harus di download dulu. Kalau di download, di upload lagi di EasyGate ini.
Udah, tinggal diklik upload. Dia akan proses upload dan nggak lama karena filenya tadi ukurannya kecil juga ya, nggak gede-gede amat. Ya, saya lebih suka pakai software yang web based begini karena kita nggak perlu install di PC kita. Ya, dan kalau takut kita apa namanya untuk upload sama downloadnya, ya otomatis kan ini harus upload dan download ya. Kita upload filenya terus kita download hasilnya gitu kan. Jangan khawatir ya karena ukuran filenya kan nggak gede gitu. Cuma berapa kilobyte kok ya, nggak masalah. Udah, kita tinggal klik convert GIF to MP4. Nah, ini hasilnya. Dia udah dalam bentuk format video. Format video ini ada tombol play-nya di sini nih, gitu ya. Ini kalau mau dikirim dalam bentuk WhatsApp, ke siapa gitu, ke dosen atau ke teman-teman, ke grup, misalnya boleh. Bisa, gitu ya. Ini tinggal di save aja nih. Save, nanti dia akan menyimpan. Tuh, download kan. Oke, kita langsung start download aja. Kita open ya. Oke, kita buka pakai, ya udahlah pakai defaultnya aja, bawaan Windows. Kita lihat ya, nah ini. Nah, lihat. Ini sudah dalam bentuk video MP4, ini bisa dikirim pakai WhatsApp. Ya mungkin ada sedikit perubahan gitu ya, karena perubahan format tadi ada yang hilang gitu. Nggak masalah sih, yang penting kelihatan. Dan jangan berharap teman-teman untuk dapat yang detail sekali di sini, apalagi kalau berharap saya pengen dapat luasan perubahannya gitu ya. Yang tadi ya dari tahun ke tahun ketahuan nih. Daratannya itu nambah berapa banyak sih, berapa luas sih, itu nggak akan dapat di sini dan berharap itu. Ya, ini cuma menampilkan aja. Nah, analisis lebih lanjut untuk mendapatkan misalnya tadi luasan atau driving faktornya yang membuat dia berubah tuh apa sih? Nah, ini nggak bisa dari sini. Apalagi kalau teman-teman sampai mau memodelkan gitu ya. Oh, ini tahun 2020 nih kita ya. Gimana kalau tahun 2030 nanti? Gimana kondisinya? Nggak bisa. Ya. Jangan harap bisa di sini. Ya. Ini cuma untuk menampilkan aja. Sesimpel itu. Ya. Kalau mau yang lebih advance seperti tadi, ya berarti teman-teman harus pakai platform yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, gimana teman-teman yang sudah mengikuti, sudah berhasil semua? Kalau ada kendala, silakan ditanyain aja di kolom komentar. Nanti saya coba jawab kalau memang saya bisa. Kalau nggak bisa, saya cari. Ya, kita sama-sama belajar. Biar sama-sama pinter. Ya. Oke, segitu aja dulu dari saya. Tipsnya membuat animasi perubahan tutupan lahan gampang. Tinggal klik-klik-klik, jadi. Gitu ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, mohon maaf kalau di tutorial ini saya ada kekurangan dan macam-macam. Semoga video ini bermanfaat dan kalau memang bermanfaat ya jangan lupa diklik like lalu klik subscribe juga ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.